warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang hari ini. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Hari Selamat ini spesial karena biasanya kalau di topik ICSP kita membahas sustainability banyak dari aspek manajemen, kemudian dari aspek keuangan, juga teknik. Tapi kali ini kita membahasnya spesial dari aspek hukum, khususnya dari arbitrase. Ini merupakan topik yang masih jarang khususnya di Indonesia. Kalau kita cari di berbagai literatur juga menjadi hal yang baru. Dan senang hari ini yang hadir di sini ini juga dari berbagai unsur ya, bukan hanya dari praktisi keberlanjutan, tapi juga dari akademisi dan juga ada dari arbiter. Jadi kita bisa banyak sekali nanti diskusi dan sharing ide. Izin juga bahwa saya bicara Ibu Rini koneksinya terputus, Bu. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, sepertinya koneksi Bu Rini agak sedikit bermasalah. apakah sudah bisa terdengar kembali? Ya, sudah Bu Rini. Ya, Sudah, Bu. ini salah satu keunggulan kalau kita diskusi dengan menggunakan link itu adalah kita bisa bebas dari apapun. Ini ada dari beragam daerah ya. Tapi di satu sisi juga kita akan ada kendala-kendala di dalam masalah jaringan. Jadi mohon nanti untuk dimaklumi. Mbak Amel, mohon kalau misalnya nanti ada kondisi jaringan, Mbak Amel nanti bantu untuk tayangkan slide-nya sambil nunggu ya. Baik, siap Bu. Ya. Bapak dan Ibu, kalau kita cerita tentang arbitrase dalam perspektif sustainability, kita akan cerita beberapa hal di sini. Yang pertama, pasti kaitannya dengan pemanasan global. Yang kedua, kita akan cerita juga tentang konsep sustainability. Kemudian kita masuk dalam prinsip dan mekanisme arbitrase itu seperti apa. Kemudian bagaimana relevansinya antara arbitrase dengan sustainability. Peran apa yang bisa diambil dari proses arbitrase dalam mendukung sustainability. Nah, cuma sebelumnya kita cerita dulu, kenapa sih apa yang saat ini sedang kita hadapi. Bapak dan Ibu, kalau kita cerita saat ini, bumi tidak sedang baik-baik saja. Kita mengalami sendiri dari perubahan suhu. Jadi bumi sedang berjuang saat ini gimana mengatasi untuk perubahan iklim. Para petani kadang-kadang suka bingung kapan waktu panen, kapan kemudian waktu untuk nanam, karena cuaca tidak menentu. Nah, penyelesaiannya tidak bisa hanya dari satu perusahaan. Kalau dulu seringkali, wah itu ada pembakaran hutan nih dari provinsi, salah satu provinsi. Kemudian kita akan menghujat satu ke sana. Jangka penyelesaiannya hanya terbatas pada hal-hal yang pendek, spesifik, kemudian menunjuk. Tapi belakangan tidak bisa. Seluruh dunia kemudian sadar bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Kalau sekarang dari pemanasan global itu sudah meningkat suhunya dari masa pra-industri, itu sudah naik 1,1. Dan dengan kondisi seperti ini aja, kita sudah mengalami banyak masalah. Kalau naik sampai 1,5, berarti akan lebih banyak lagi kondisi-kondisi yang akan terjadi di sana. Nah, dunia berjuang supaya jangan sampai masuk ke level 2 derajat. Karena itu bisa dampaknya bisa
banyak sekali. Dari masalah kematian dini, masalah panen, berarti akan kekurangan pakan juga, risiko banjir karena akan banyak daerah-daerah yang tenggelam. Mungkin kalau daerah-daerah timur seperti Manado agak aman ya, karena posisinya tinggi. Kemudian rawan air. Jadi, benua Antartika itu menyimpan 70% dari cadangan air tawar dunia. Kalau itu kemudian, meleleh, maka dunia pun akan kekurangan air tawar di sana. Belum lagi penyebaran untuk, penyakit yang melalui beragam vektor, dari virus, serangga, kemudian sampai kepunahan hewan, bahkan terumbu karang yang kita tahu kalau untuk menumbuhkan terumbu karang itu butuh puluhan tahun. Dan kemudian apa dampaknya terumbu karang kalau sampai kemudian itu nggak ada. Nah, kemudian apa yang dilakukan saat ini? Perubahan iklim itu bukan cuma, membuat, ya udah kita buat sendiri deh, tapi seluruh dunia termasuk juga para pelaku bisnis. Jadi proses produksi yang tidak ramah lingkungan, yang kemudian membahayakan kehidupan lingkungan, ini, menjadi bahan kajian seluruh, dunia. Seluruh para pemangku kepentingan. Jadi implementasi untuk konsep keberlanjutan atau kita kenal dengan konsep sustainability itu sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk saat ini. Jadi ini hal yang menjadi pokok permasalahan yang kita mesti usung bersama. Bapak dan Ibu, kalau kita cerita tentang sustainability, kita akan menemukan banyak sekali, istilah-istilah di sana. Kita kenal ada CSR, kita kenal ada CSV, kemudian, bergerak muncul banyak temuan-temuan atau kemudian pandangan-pandangan dari para ahli. Dulu di tahun 70-an, kalau kemudian cerita CSR, teman-teman di kelompok pelaku bisnis langsung, "Oh udah kalau CSR itu kita bicara dari semua deh, dari aspek gimana untuk jaga supaya bisnis kita di awal, dari pemilihan bahan baku, sampai kemudian ke end product, sampai ke penanganan limbah, itu udah masuk semua dalam konsep CSR." Tapi belakangan, CSR mulai terpisah dari konsep sustainability. CSR diterjemahkan hanya sebagai bagian yang kita bilang, masuk ke dalam aspek filantropinya, sebagian seperti itu. Kemudian ada kenal juga, istilah tentang, CSV misalnya, creating share value, yang kemudian mengajak para pelaku bisnis untuk bisa dalam waktu yang sama, bukan hanya mendapatkan benefit untuk perusahaan, tapi juga untuk sekitar. Jadi masyarakat, banyak kemudian bisnis-bisnis yang, dihubungkan dengan masyarakat, kemudian mengajak masyarakat ikut terkait di sana. Kayak misalnya ada beberapa perusahaan yang, dia tanam, utamanya nih nanas, kemudian ngajak petani-petani ikut juga menanam, mereka memberikan, bantuan di sana, kemudian berkolaborasi untuk pemasaran. Nah, itu masuk dalam konsep-konsep seperti itu. Belakangan, kita kenal lagi ada ESG. Biarpun ini bukan konsep yang baru sebenarnya, tapi, belakangan muncul muncul lebih kuat. Apa sih kalau kita cerita sustainability dan ESG, sebagian bilang sama, tapi sebagian bilang lebih menegaskan kalau ESG itu adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang terkait dengan keberlanjutan. Jadi konsep luasnya kita bicara sustainability, kemudian untuk mengukurnya kita bicara dengan ESG. Ada banyak sekali dan setiap, ahli pasti punya cara masing-masing untuk mendefinisikannya. Tapi mengapa ESG dikemukakan, diambil di dalam diskusi kita, dalam pembahasan kita siang ini, karena ini terkait dengan salah satu unsurnya selain masalah lingkungan, sosial, juga ada tentang tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini mengajak bagaimana perusahaan memperlakukan para pemangku kepentingannya secara fair, akuntabel, kemudian juga transparan dalam mengelola bisnisnya. Terus apa sih kaitannya dengan hukum? Bapak dan Ibu, eee, selama ini kita jarang sekali diskusi tentang apa sih peran hukum dalam sustainability. Tapi tanpa adanya hukum, maka konsep untuk sustainability, untuk keberlanjutan, bagaimana pembangunan itu dilaksanakan tanpa, eee, mengalahkan
tanpa mengabaikan untuk masa depan, kita nggak bisa lakukan tanpa hukum. Kita bicara hukum, kita bicara keperluan menentukan standar dan regulasi untuk melindungi keberlanjutan. Kita memastikan akses yang adil untuk sumber daya dan perlindungan untuk dampak negatif pembangunan. Jadi, oke, kita punya banyak untuk lingkungan, kita punya air, kita punya tanaman, kita punya udara yang bersih. Bagaimana pada saat ini dipergunakan untuk pembangunan, kemudian tidak ada dampak negatifnya ke depan. Bagaimana saat kemudian ada industri yang menggunakan air, sampai ke depan air itu masih tetap ada. Di mana industri pertanian memastikan bahwa tanah yang digunakan itu masih tetap bisa menghasilkan kesuburan sampai ke depan. Kalau kemudian bahan kimia terlalu banyak, ada masa kemudian, tanah menjadi, jenuh di sana. Dan kemudian hukum diperlukan juga untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik keberlanjutan itu diterapkan secara adil. Termasuk juga nih, kita melihat, sekarang ada kayak perjanjian, Paris, jadi mengikat negara-negara untuk ambil tindakan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan juga, bagaimana penegakan hukumnya. Jadi tidak cukup hanya melakukan upaya-upaya yang persuasif, tapi juga pengawasan dan penegakan. Tapi di sisi lain, punishment seringkali tidak efektif. Efektif untuk beberapa hal, tapi, tidak semuanya bisa dilakukan hanya sekedar dengan hukuman. Ada insentif yang membuat kemudian para pelaku usaha, individu-individu, entitas, kemudian bergerak untuk mendorong keberlanjutan. Di Indonesia kita lihat untuk yang carbon trading, kita ngelihat ada insentif untuk pajak, untuk CSR. Nah, ini juga masuk juga mengelola risiko hukum. Dalam bisnis, kita tidak bisa terlepas dari masalah risiko. Biarpun para pihak sudah melaksanakan dengan baik, kadang-kadang ada perbedaan penafsiran yang bisa menimbulkan konflik. Nah, masalah-masalah seperti ini kalau kemudian tidak diantisipasi dengan perjanjian, tidak diantisipasi dengan regulasi, pada akhirnya itu akan membuat banyak sekali permasalahan yang justru menunda dan berpengaruh pada aspek keberlanjutan itu sendiri. Kita cerita tentang peran hukum dalam aspek sustainability. Bapak dan Ibu, di dalam dunia bisnis, saat ini kita lihat kasus hukum terkait perubahan iklim itu meningkat tajam. Dari yang tadinya dicatat di awal mulai riset itu di tahun 2017 itu hanya 884 kasus, namun 5 tahun setelahnya itu naik sampai 2.000-an lebih kasus. Itu dari 65 yurisdiksi di berbagai negara juga, dan catatan 17% diantaranya itu diajukan ke negara berkembang. Dominasinya Indonesia dan Brasil. Ini menjadi satu catatan di kita. Nah, kalau kita melihat sengketa keberlanjutan, ada beberapa nih. Ada kasus yang emang diajukannya supaya dapat putusan untuk mengubah kebijakan yang terkait iklim. Misalnya, jangan ada gimana suatu negara kemudian dituntut untuk membuat peraturan atau kebijakan yang ramah terhadap lingkungan, kemudian pengurangan emisi. Tapi ada juga kasus yang diajukan untuk ganti rugi. Kemudian ada perselisihan investor asing, antar negara, kemudian juga ada perselisihan kontrak dan perselisihan kontrak yang terkait dengan peristiwa iklim. Jadi ada juga banyak yang di sektor energi dan sektor industri. Kita akan melihat juga nanti bahwa kontrak-kontrak yang terkait konstruksi pun ini juga banyak terdampak dengan masalah lingkungan. Nah, kalau sengketa-sengketa, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi apa? Bisnis tidak jalan, maka dampak ekonominya adalah biaya hukum itu nggak murah. Bukan hanya sekedar bayar untuk pengacara, kita bayar untuk riset juga, untuk dukung bukti-bukti juga. Kemudian
Kalau sedang sengketa, gimana sih bisnis bisa dijalankan dengan baik? Maka muncul ketidakpastian, gimana investasi bisa jalan? Udah tanam nih modalnya, tapi tiba-tiba kemudian ada masalah lagi tengah jalan. Otomatis itu juga berpengaruh pada masalah finansial. Belum lagi kalau misalnya udah terjadi konflik nih, bukan hanya dengan karyawan, antar pemegang saham, antar investor, kemudian juga dengan masalah sekitar, suasananya jadi tidak kondusif. Ada banyak yang harusnya lahan itu bisa dimanfaatkan, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Sekarang kita lihat BPN, dalam program GTRA-nya, mereka berusaha gimana lahan-lahan yang tidak terpakai, bangunan yang tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jadi, ada peraturan-peraturan yang sekarang dikeluarkan, dan kebetulan di forum CSR juga kita masuk, salah satu bagian dari, anggota untuk GTRA, diajak juga untuk mempertimbangkan tentang ini. Jadi, konflik itu membuat banyak sekali kemudian lahan bangunan yang kemudian jadi terlantar. Pada saat kita bicara terlantar, nanti kita akan cerita dampaknya apa sih pada keberlanjutan. Ketidakpastian hukum, jelas itu juga, akibat dari sengketa yang tidak dikelola dengan baik. Kalau kita cerita ada suatu proyek yang mangkrak, maka kita akan lihat ekonomi, terjadi pemborosan, berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembangunan seperti ini, yang seperti yang dalam gambar, tapi kemudian nggak bisa dipakai apa-apa. Salah satu riset yang dilakukan di Malaysia, ternyata tuh bukan cuma masalah ekonomi, tapi masalah kesehatan. Waktu kita melihat ada bangunan-bangunan yang terlantar, akan terjadi di sana korosi dari karat, kemudian, ada plastik-plastik yang kemudian penutup-penutup bangunan yang kemudian ada di sana. Belum lagi itu hewan pengerat, reptil, penyebar penyakit di sana. Dan pada saat suatu bangunan, suatu lahan itu kelihatan kosong, yang terjadi di masyarakat sekitar apa? Buang sampah ya. Jadi, lokasi itu seringkali dijadikan jadi tempat pembuangan sampah, yang akhirnya untuk masyarakat sekitar pun, itu menjadi tidak baik. Jadi akhirnya mereka pun juga ngerasa, "Wah, gimana hidup di dalam kondisi yang seperti itu?" Kita ngelihat di depan tuh, bukan hanya bangunan kosong, tapi bangunan yang tidak jadi dampak, psikologis dan juga dampak kesehatan terhadap masyarakat, itu terasa banget di sana. Nah, kondisi projek mangkrak itu bisa jadi belum belum dilakukan, belum dibangun, kemudian masih dalam taraf perjanjian atau sudah dibangun seperti di gambar ini, itu juga cerminan dari gagalnya tata kelola. Apakah salah persepsi di antara para investor atau para pihak tidak tertangani dengan baik? Atau adakah pihak-pihak yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati atau dalam perjanjian? Jadi, eee selama ini kita ngelihat ya kalau mangkrak ya kita selesaikan satu aja dari aspek hukum, tapi tidak mengkaji bahwa ternyata dari dampak proyek yang mangkrak dari konstruksi kalau tidak diselesaikan segera, ini ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut nih, sebelum kita lanjut, kalau seandainya terlalu cepat ngomongnya, boleh kemudian, kebiasaan ngomongnya cepat. Kemudian yang kedua, kalau ada bahan yang mau didiskusikan pada poin-poin, kita nggak harus nunggu sesi tanya jawab ya, Mbak Amel ya? Betul, Ibu. Bisa langsung Iya, raise hand aja, Bapak Ibu. jadi boleh langsung raise hand, boleh masuk di chat, atau boleh langsung aja open mic, kemudian disampaikan. Jadi ini untuk teman-teman, Bapak dan Ibu yang di Arbiter selama ini nangani untuk, projek sengketa konstruksi, bukan hanya masalah keterlambatan bagi para pihak, tapi dampak untuk lingkungan dan sosial pun juga tinggi. Ini yang membuat, kita punya tanggung jawab moral sebagai arbiter untuk menyelesaikan masalah-masalah konstruksi secara cepat. Karena dampaknya tidak hanya pada para pihak, 2 atau 3 yang terlibat dalam perkara. Nah, Boleh bertanya, Ibu? dengan kondisi seperti tadi yang diceritakan, bahwa sengketa tidak hanya terkait pada para pihak, maka perlu
difikirkan apa sih model sengketa, bagaimana sih memilih metode sengketa yang tepat untuk penyelesaian bisnis. Nah, kalau kita melihat pada umumnya, ini boleh nih, dapat masukan nanti dari Bapak dan Ibu yang di bidang hukum. Kalau Ibu kita ini, bicara penyelesaian sengketa, Ibu, maka mohon kita maaf, akan ya, ya ada pertanyaan di grup chat Ibu dari Pak Iqbal. silakan boleh Ya, dibacakan Mbak Amel? izin bertanya terkait apakah ada dasar hukum perusahaan melakukan CSV? Terima kasih. Oke, creating share value ya? Creating share value sebenarnya nanti kita akan bahas dalam topik yang berpisah ya. Kalau bicara tentang CSR, CSV, kemudian, semua yang terkait dengan kewajiban-kewajiban terkait pelaksanaan itu, apakah ada dasar hukumnya yang kemudian memaksakan atau mandatori, sampai saat ini belum ada. Secara umum di perusahaan, kita ngelihat di Undang-Undang Persiapan Terbatas, emang ada kewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk perusahaan, tapi di dalam PP-nya, itu dikembalikan lagi kepada RUPS. Bagaimana dilaksanakannya kembali ke RUPS lagi di sana. Jadi kalau ditanyakan konteksnya apakah mandatori, apakah wajib dilaksanakan, itu dikembalikan. CSP hanya salah satu cara untuk mengimplementasikan keberlanjutan. Nah, gitu Mas ya, Bapak ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kita buatkan sesi khusus untuk yang CSV. Oke, kita lanjut ya. Bapak dan Ibu, kalau kita cerita dalam penyelesaian sengketa, kita akan melihat dua kelompok, non-adjudikasi dan adjudikasi. Non-adjudikasi ini adalah penyelesaian sengketa yang langsung dilakukan oleh para pihak tanpa bantuan pihak ketiga sebagai pemutus. Ada pihak ketiga, misalnya dalam proses mediasi, mediasi ada pihak ketiga dalam kelompok non-adjudikasi. Tapi hasilnya tetap pada kesepakatan para pihak. Sementara di dalam kelompok adjudikasi, itu diputuskan oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya bukan hanya sebagai pihak yang memberikan ide-ide kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa, tapi memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Atau kalau dalam bahasa lugasnya, siapa yang kalah, siapa yang menang. Nah, ini ada dua. Kita kenal biasanya istilah litigasi. Kalau kita dengar litigasi untuk Bapak Ibu yang non-hukum, berarti itu diselesaikan melalui pengadilan. Tapi ada juga perkara yang diputuskan oleh pihak ketiga sebagai pemutus, tapi di luar pengadilan. Nah, itu yang kita kenal sebagai arbitrase. Jadi, arbitrase dan pengadilan atau litigasi itu sama-sama diputuskan oleh pihak ketiga. Semuanya wajib hukum. Maka kacamatanya dalam penyelesaian adalah kacamata hukum. Kemudian rule prosedurnya nggak bisa juga dipilih. Kalau Indonesia masuk perdata ya hukum acaranya hukum acara